Enjoy! Sungai Martapura dalam sudut pandang historis memiliki banyak nama. Dari kumpulan informasi yang dihasilkan oleh sejarawan Banjarmasin, Mansur, pada masa Hindia Belanda sejak tahun 1600 hingga tahun 1700-an, dalam sumber-sumber kolonial menuliskan Sungai Martapura dengan nama yang berbeda-beda. Misalnya Solomon Muller tahun 1857 menuliskan Sungai Martapura dengan nama Sungai Banjar Kecil, Kleine Banjar Rivier, atau Sungai Kayu Tangi. Demikian halnya dalam artikel di Tijdschrift voor Nederlands in di tahun 1838, menuliskan Sungai Martapura dengan nama Banjar Kecil, Kleine Banjarse, tidak jauh berbeda dengan Bading tahun 1861 yang menuliskan De Kleine Banjarse Rivier atau Sungai Banjar Kecil. Sementara Sungai Barito dinamakan dengan Sungai Banjar Besar atau Groot Banjar Rivier. Berbeda dengan orang-orang Inggris yang menuliskan nama Sungai Martapura sebenarnya adalah Sungai Cina. Seperti dalam tulisan Thomas Salmon tahun 1744 mendeskripsikan adanya China River di wilayah Banjarmasin. Terdapat banyak aktivitas pedagang Cina di wilayah hilir sungai ini dengan wilayah utama yakni Tatas. Penulis Inggris lainnya, James Cook tahun 1744, menyematkan nama yang berbeda untuk menamakan Sungai Martapura yakni Sungai Tatas. Hal ini berdasar pada nama Delta Pulau Tatas, daerah yang pada tanggal 13 Agustus tahun 1787 menjadi milik dari Volk Belanda. Daerah ini kemudian dinamakan Kota Belanda dan sekarang merupakan pusat kota Banjarmasin modern. Nama lain kota Banjarmasin adalah Kota Tatas. Pada dasarnya semua penyebutan ini menunjuk ke satu tempat yakni Sungai Martapura, anak Sungai Barito yang muaranya terletak di kota Banjarmasin dan di hulunya terdapat Kota Martapura ibu kota Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hulu Sungai Martapura sendiri berasal dari pertemuan Sungai Riam Kiwa dan Sungai Riam Kanan, Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Sejak kapan bernama Sungai Martapura? Berdasarkan namanya, bisa ditebak bahwa nama sungai ini diambil dari nama kota Martapura. Martapura yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Banjar, adalah wilayah di hulu kota Banjarmasin. Sementara nama Martapura sendiri menurut Ituar Saleh diberikan oleh Raja Banjar keempat yakni Sultan Mustain Billah sebagai ibu kota yang baru didirikan. Pendirian Martapura diperkirakan sekitar tahun 1630 setelah Istana Kesultanan Banjar dipindah dari Banjarmasin ke kawasan Kayu Tangi terletak di sebelah hulu dari Martapura. Wajar kemudian Ituar Saleh memberikan tesis bahwa nama kuno Sungai Martapura sebenarnya adalah Sungai Kayu Tangi. Penelitian terhadap jalur-jalur air di Kalimantan Selatan sudah dilakukan pada tahun 1847 oleh tim peneliti ilmu alam. Hasilnya dilaporkan pada tahun 1848 dengan merekomendasikan bahwa kapal-kapal berbadan besar dapat melayari Sungai Barito sampai ke hulu, sampai titik lebih dari 500 km dari muaranya. Informasi mengenai kondisi perairan, jalur-jalur air, dari pertengahan abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20 dapat diperoleh dari hasil laporan tim-tim ekspedisi dan laporan perjalanan para pejabat pemerintah ketika itu. Pada tahun 1915, tim peneliti pendirian Bank Kredit Rakyat juga memuat laporan mengenai jalur-jalur air di daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Dengan ramainya jalur pelayaran yang melewati Banjarmasin melalui sungai-sungai, maka pemerintah kolonial mulai memperhatikan daerah ini, terutama jalur-jalur yang sering dilewati. Lebih jauh lagi, dari hasil penelitian tersebut dikembangkan lagi oleh pemerintah kolonial untuk upaya eksploitasi dan perluasan teritorial pemerintahan kolonial. Dalam rangka itu, kebijakan pembangunan ditekankan pada mendirikan pos-pos di jalur-jalur air guna menjalankan pengawasan kontrol dan penarikan bea pengangkutan sungai. Kebijakan pemerintahan kolonial ini memperlihatkan ke arah komersialisasi jalur transportasi sungai yang pada masa prakolonial menjadi jalur pelayaran yang bebas tanpa pembayaran pajak pada siapapun. Selain sungai, bagian penting dari jalur air kota Banjarmasin adalah kanal. Dalam kaitan ini, membangun kanal bagi orang Banjar merupakan kebiasaan dan suatu keahlian yang diwariskan secara temurun.
Bagi orang Banjar, membangun kanal sebagai upaya perluasan jangkauan aliran air. Kebiasaan membuat kanal itu sudah berlangsung sejak berabad yang lalu. Sama seperti fungsi sungai, orang Banjar membangun kanal untuk kepentingan pertanian sekaligus sebagai prasarana transportasi. Orang Banjar mengenal sedikitnya 3 macam kanal. Pertama, yang disebut anjir, yaitu semacam saluran primer yang menghubungkan antara 2 sungai. Anjir bersifat untuk kepentingan umum yang berfungsi untuk sistem pertanian dan transportasi. Kedua, disebut handil, semacam saluran yang muaranya di sungai atau anjir. Handil dibuat untuk menyalurkan air ke daerah daratan, misalnya untuk lahan pertanian. Luas handil lebih kecil dari anjir, lebih bersifat milik kelompok. Ketiga, disebut saka, merupakan saluran tersier untuk menyalurkan air yang biasanya diambil dari handil. Saluran ini berukuran lebih kecil dari handil dan bersifat pribadi atau milik keluarga. Anjir, handil, dan saka mempunyai fungsi utamanya sebagai irigasi pertanian dalam arti luas dan prasarana transportasi. Hajah Ainun, 90 tahun, warga Kota Banjarmasin yang pernah menjadi saksi sejarah perkembangan kota yang memiliki julukan Kota Seribu Sungai. Biarpun berusia lanjut, tapi daya ingatan beliau masih terang dan dapat mengingati sejarah serta perkembangan Kota Banjarmasin ini. Menurut beliau, Sungai Martapura mempunyai kisah misterinya sendiri karena banyaknya orang dahulu kala yang sangat senang bersahabat dengan binatang gaib yang merupakan jelmaan dari jin penguasa Sungai Martapura. Jin tersebut pula menjelmakan diri sebagai buaya kuning, kemudian dipelihara dan diberi makan. Pemeliharanya dengan perjanjian gaib. Buaya kuning ini hanya muncul bila diperlukan dan juga pada waktu-waktu tertentu, sewaktu diberi makan, dan jarang sekali manusia biasa melihatnya. Suatu waktu orang tua pemelihara buaya kuning telah lupa memberi makan buaya kuning tersebut yang mengakibatkan keluarganya terkena sumpahan makhluk gaib tersebut. Anak perempuannya hilang ingatan dan mendapat sakit misteri. Perut anaknya pula semakin membesar seperti wanita hamil, namun bila membuat pemeriksaan pakar pengobatan modern tidak terdapat tanda-tanda anak perempuannya hamil. Kemudian anak perempuannya itu dibawa berobat secara rawatan tradisional, dan setelah itu anak perempuannya sembuh sedia kala, namun kemudian sakit kembali, dan setelah dibawa rawatan tradisional, dukun yang merawatnya menyatakan buaya kuning itu harus dibunuh karena tidak sanggup lagi melihat penderitaan anaknya itu. Orang tua itu setuju untuk tidak lagi bersahabat dengan makhluk beda alam itu. Peliharaan gaib yang sering mengganggu keluarganya berhasil dibunuh. Setelah buaya kuning itu dibunuh, anaknya sembuh dan tidak lagi diserang penyakit misteri. Namun banyak lagi misteri tentang buaya kuning tersebut yang sering muncul dan sebenarnya tidak mati jika secara tiba-tiba warga sekitar Sungai Martapura melihat kelibat sang buaya kuning muncul di sungai tersebut. Dipercayai sang buaya kuning itulah penjaga Sungai Martapura, dan mereka pun tidak berani mengganggu karena takut terkena sumpahan buaya kuning tersebut. Demikianlah sejarah dan kisah tentang Sungai Martapura. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang Kalimantan Selatan.